Teman-teman, kali ini saya ingin menjabarkan pewahyuan atau pemberian firman atau transmisi atau esensi pewahyuan kitab suci, yang mana kita percaya bahwa kitab suci ini adalah kitab atau peraturan-aturan atau kehendak Tuhan yang diberikan kepada para nabinya. Kemudian informasi ini sampai kepada kita, yang kita yakini terjaga, kita yakini benar adanya, yang kita yakini sesuatu yang sangat-sangat betul-betul datang dari Tuhan. Nah, sebelumnya saya akan coba untuk menjelaskan dulu sedikit apa sih definisi wahyu. Nah, karena di sini kita berhadapan dengan teman kita Kristen, yaitu Elia, teman-teman, maka fair rasanya saya membawa data universal ya dalam ranah diskusi ini. Maka saya bawa data dari apa sih definisi wahyu menurut baik itu pihak Kristen ataupun pihak Muslim. Nah, teman-teman, saya ambil rujukan, saya tidak tahu apakah Elia percaya atau tidak, atau menerima atau tidak data dari Ibu Rita Wahyu sebagai seorang pengajar Alkitab bahasa Ibrani, ya. Tapi saya coba untuk membawa data yang objektif, artinya bukan dari diri saya, dari pihak Islam saja, tapi diakui dari kekristenan juga. Nah, datanya dari Ibu Rita Wahyu. Ya, walaupun nanti saya akan masuk ke Al-Quran, saya bawa data universal dulu. Jadi kalau kita bicara tentang kata wahyu, di sini saya bacakan, teman-teman boleh di cross check di websitenya Sarapan Pagi Biblikal dengan tema wahyu secara definisi ya. Kata wahyu, maka ini saya ambil data universal, data yang objektif, bukan dari sisi subjektif kita ya. Wahyu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah petunjuk dari Allah yang diturunkan hanya kepada para nabi dan rasul melalui mimpi dan sebagainya. Etimologinya berasal dari kata kerja bahasa Arab waha, yang berarti memberi atau mengungkapkan atau memberi inspirasi atau mewangsitkan. Nah, padanan kata bahasa Ibraninya dalam kata wahyu ini adalah kata khazon. Nah, yang diterjemahkan dengan kata wahyu yang bermakna penglihatan, karena berasal dari kata kerja khazah, melihat, memandang, mengamati. Dan teman-teman tahu sendiri ya, kalau kitab Perjanjian Baru teman Kristen itu yang adalah penglihatan penampakan dari Yohanes di Pulau Patmos itu disebut sebagai kitab wahyu. Nah, kemudian kata yang diterjemahkan dengan kata wahyu dalam Perjanjian Baru adalah kata Yunani apokalipsis. Barangkali lebih baik diterjemahkan dengan pernyataan penyingkapan. Nah, artinya kalau kita bicara secara terminologi, maka wahyu sendiri adalah komunikasi antara Sang Pencipta, Rabbul Alamin dalam istilah bahasa Arab, atau pemilik alam ini dalam bahasa universalnya, yaitu kita sebut sebagai Tuhan, atau kalau orang Kristen menyebutnya dengan Allah, atau dalam bahasa Arabnya sebenarnya adalah ilah atau Elohim atau Rabbul Alamin ini. Maka komunikasi itulah yang disebut dengan wahyu. Bagaimana komunikasinya? Nanti kita akan bahas seperti apa metode komunikasinya berdasarkan jejak-jejak rekam dari agama Abrahamik. Maka kita akan coba untuk membahasnya. Nah, pada kali ini tentu saya akan lebih fokus dulu untuk menunjukkan dalam khazanah Islam dulu. Maka saya akan merujuk langsung permintaan Elia terkait Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, dalam surah Al-Baqarah ayat keempat, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Artinya di sini Allah menegaskan bahwasanya sebelum Al-Quran itu hadir ke dunia, Allah telah dahulu memberikan wahyu kepada nabi-nabi sebelumnya. Dan di dalam literatur Islam kita percaya bahwa salah satunya nabi yang kita percayai adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kalau kita rujuk ke dalam surah Al-A'la ayat ke-18, sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim wa Musa. Mungkin teman-teman kalau baca surah Al-A'la terakhir itu dalam itu dikatakan suhuf. Kalau dalam makna suhuf ini adalah lembaran, teman-teman. Suhuf yang berupa lembaran ini bukan bermaksud seperti yang hanya lembaran-lembaran kertas, karena sebelum kertas itu ada, kata suhuf sudah ada. Ya, jadi kita berbicara tentang suhuf yang maksudnya adalah lembaran keputusan-keputusan Tuhan, kehendak-kehendak Tuhan. Nah, itu adalah suhuf. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu dan Nabi Musa memiliki suhuf, lembaran-lembaran aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan dari Allah. Itu kepercayaan umat Islam. Makanya kita mempercayai bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk mengajarkan umat dan kaumnya apa yang Tuhan kehendaki. Bagaimana metodenya? Metode pewahyuan sendiri ulama telah mendefinisikannya.
Ya, oke. Terima kasih. Waktu saya sudah habis, dan saya akan serahkan kepada Elia untuk Ini waktunya menjelaskan. gimana? Nanti kita akan merah sendiri, terus nanti kita ulang match. Nanti Elia gunakan waktu. Nah, habis kan? Habis itu Elia. Ini Oke, kita apa ini tanding ulang gitu? tanding ulang. Oke. Terima Oh, kasih ya. Kita lanjut tanding ulang. Silakan Elia. oke. Oke, shalom teman-teman, selamat malam ya. Terima kasih juga buat Uni udah mau diskusi dengan saya malam hari ini. Jadi tema kita pada malam hari ini itu adalah esensi pewahyuan Abrahamik. Nah, esensi itu sendiri kan artinya adalah hakikat atau inti. Kenapa wahyu itu diberikan? Jadi kalau tadi Uni memberikan definisi wahyu, ya itu adalah wahyu secara umum, betul, kita tidak menolak itu, tapi yang paling penting adalah sebelum wahyu itu tadi kan Uni memberikan pemaparan bahwa wahyu itu seperti lembaran-lembaran aturan-aturan. Tentu sebelum adanya aturan-aturan di dalam lembar-lembaran ada yang disebut dengan wahyu lisan, dan apa yang terdapat dalam wahyu lisan itu itulah yang akan kita ikat di dalam topik kita pada malam hari ini. Nah, esensi dari pewahyuan kepada Abraham itu adalah masalah janji. Misalnya kalau kita lihat dari dalam Kejadian, di dalam Taurat ya, Kejadian 15 ayat 18 dikatakan, pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Jadi kekristenan itu adalah sebuah iman, kepercayaan yang memang diberikan atau ada untuk menghayati betapa janji Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub itu digenapi di dalam. Maka iman kekristenan itu selalu konsisten untuk mempertahankan posisinya sebagai iman yang menerima janji atas Abraham. Nah, jadi esensi dari pewahyuan dalam iman kekristenan itu secara khusus adalah mengenai janji. Kalau di dalam Taurat, kalau kita lihat di dalam kitab para nabi, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub yang disebut sebagai Allah yang sejati itu menurunkan dan akan menjanjikan Mesias sebagaimana yang dikatakan atau dijanjikan kepada Adam dan Hawa, bahwa keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya, dan itu digenapi oleh Kristus Yesus Tuhan. Artinya finalitas pewahyuan setelah Kristus menurut Lukas 16 ayat 16 bahwa hukum Taurat dan nubuatan kitab para nabi itu selesai sampai tampilnya Yohanes Pembaptis, dan sejak saat itu kerajaan Allah yang datang dari Sang Injil itu sendiri diberitakan bagi dunia. Maka hukum Taurat dan nubuatan kitab para nabi itu sudah selesai di masa Kristus. Artinya setelah Kristus tidak boleh ada lagi yang mengklaim dirinya sebagai suatu sentralitas janji yang diberikan kepada mereka. Karena janji itu sudah datang, Kristus sudah memegang tiga jabatan yang membuat dia atau disebut sebagai Mesias. Yesus disebut sebagai Mesias dalam pengertian dia adalah raja dari keturunan Daud, dia adalah imam dari jalur Melkisedek, dan dia adalah nabi sebagaimana yang dijanjikan kepada Musa. Jadi esensi pewahyuan agama Abrahamik dari kitab Taurat yang adalah kitab yang paling tua untuk menyatakan siapa itu Abraham adalah keselamatan dan keturunan yang gilang gemilang. Makanya Kristus mengatakan dalam Wahyu 22 ayat 16 bahwa akulah Kristus, aku Yesus, anak Daud, tunas Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Maka janji Bapa, janji Allah surgawi di perjanjian lama itu selesai di dalam Kristus Yesus yang adalah tunas Daud. Kalau kita lihat di dalam Matius, Yesus menyebut dirinya sebagai apa? Silsilah Kristus, anak Abraham, anak Daud, dan anak Adam. Jadi setelah Kristus, pewahyuan itu sudah selesai. Maka Kristus menutupnya di dalam Matius 28 ayat 19 bahwa karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ayat 20 dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Jadi setelah Kristus, pewahyuan itu tidak ada lagi. Kenapa? Karena esensi pewahyuan itu sudah genap, sudah terpenuhi. Karena di dalam Kejadian menurut Taurat 15 ayat 18 itu adalah
perjanjian mengenai keturunannya yang akan menjadi Mesias. Saya tidak tahu apakah dalam iman Uni mengenal konsep mesianik seperti yang dipaparkan oleh Taurat mengenai keturunan Mesias yang akan datang dari keturunan Sarah. Makanya dia disebut sebagai Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi dalam iman kekristenan, janji itu telah selesai, keselamatan itu telah dinyatakan, karena itulah pokok utama dari pemberitaan Injil dan Kitab Suci. Oke, terima kasih. Oke, Silahkan. waktunya sudah habis. Nanti kita, oke, waktunya habis. Oke. Oke, ada 3 poin yang saya catat sebelum saya menanggapi, sebelum waktunya dijalankan. Tadi Elia menjelaskan esensi tentang pewahyuan dalam perspektif Kristen. Kemudian ada keterkaitan antara keselamatan dan berkaitan juga dengan keturunan dan janji. Mungkin dari saya 3 hal itu yang ingin saya tanggapi. Walaupun ini sepertinya jauh dari apa yang saya harapkan, yaitu transmisi kitab suci sendiri ya. Bagaimana proses perjalanan wahyu itu. Tapi nanti saya harap kita punya waktu untuk menjabarkan perjalanan panjang kitab suci itu. Karena saya sebenarnya tidak mau menyentuh ranah ayat-ayat yang akan ditafsir oleh kita berdua. Saya lebih cenderung ke bagaimana teknis kitab suci itu bisa diterima secara ilmiah dari ring 1 sampai ke kita, baru nanti masuk ke dalam ayat-ayat pembuktiannya begitu. Tapi tidak apa-apa, karena ada 3 poin yang memang saya perlu untuk tanggapi ke Elianya sendiri, yaitu pertama tentang esensi wahyu yang dijelaskan oleh Elia. Tapi kalau saya nanti tadi ada prolog yang ingin disanggah atau ditanggapi, silahkan ya, silahkan dicatat sendiri sama Elia. Uni lanjut saja, kita flow it, let it flow aja. Oke. Jadi Uni mau berargumen apapun silakan. Ya, saya Ya. coba menanggapi dulu ya. Oke, silakan. Tadi ada penjelasan esensi pewahyuan menurut Elia itu adalah berkaitan dengan janji. Sebagai seorang yang juga membaca kitab sucinya teman-teman Kristen, saya akui memang di situ tertulis bagaimana Tuhan berjanji kepada Abraham. Bahkan janji itu tidak satu arah, tetapi kalau kita baca ada 2 arah dari Abraham, di mana janji itu akan diberikan Tuhan jikalau Abraham pun memenuhi janjinya. Yaitu apa? Kita tahu teman-teman, salah satu yang poin plus pentingnya adalah perjanjian pertama Abraham dengan Tuhan. Kalau Elia saya mungkin tahu ayatnya, karena saya juga sering membaca ayat ini, bahwa Tuhan akan menjanjikan tanah Kanaan, dan juga Tuhan akan berjanji akan menjadi Tuhan untuk Abraham dan keturunannya, asal Abraham juga mengikuti janji apa yang diperintahkan Tuhan. Yaitu apa? Kalau kita bicara, Abraham harus mengikuti hukum khitan atau disunat, bukan rohani tapi jasmani teman-teman. Dimana hukum jasmani ini yang disunat ini, itulah caranya supaya Abraham bisa mendapatkan janji Tuhan itu. Dari mana Uni Rifa bisa seperti itu menangkapnya? Mungkin kalau masalah janji Elia, Al-Quran juga membicarakan tentang janji ya. Dalam surah Al-Baqarah ya, kalau Al-Quran lebih ke Bani Israel, perjanjian Allah dengan Bani Israel ya. Ya, saya bacakan ayat Al-Quran terkait tentang perjanjian antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Bani Israel. Dan di sini esensi janjinya apa? Janjinya adalah Allah berikan hukum, Bani Israel ikuti, maka Allah berikan reward. Kalau tidak diikuti, maka punishment akan berlangsung. Seperti itu. Poinnya seperti itu saja. Oke, tidak dilihat apakah dia hanya karena Bani Israel, tidak. Karena qadar Allah di situ Allah menceritakan bagaimana Allah mengangkat Gunung Tursina untuk mengadakan perjanjian dengan Bani Israel. Mungkin saya bacakan ayatnya. Sebentar ya. Saya hafal ayat, cuman takut salah nanti. Bentar. Sabar ya, nih. Sebelumnya saya bacakan dulu surah Al-Baqarah yang sangat jelas membicarakan tentang Bani Israel. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israil, azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Di sini Allah tegaskan kepada Bani Israel, diingatkan kepada kita. Pernah Allah berfirman kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu. Ini saya kunci di sini. Artinya secara esensial janji yang adalah wahyu Tuhan kepada umat pilihannya melalui perantaraan nabinya. Kita di sini bicara tentang Abraham yang adalah nenek moyang Bani Israel. Maka di sini Tuhannya umat Islam juga menegaskan bahwa Bani Israel ini diberikan janji, tetapi dengan catatan mereka juga harus penuhi janjinya kepada Allah. Nah, ternyata saudaraku Elia Unirifa yang juga mengkaji Bible juga membaca nas yang sama juga dapat ditemukan dalam kitab sucinya saudara Elia. Kalau kita lihat teman-teman ya, saya sedikit bicara tentang janji ini. Allahu Akbar.
Handphone saya jatuh sebentar. Ya, coba dibuka di 1 Raja-Raja pasal kedua nomor 3 sampai 4 Elia. Kalau kita bicara tentang janji Tuhan ya. Mungkin saya bacakan saja teman-teman ya. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya seperti yang ditulis dalam hukum Musa. Ini merujuk pada kitab Torah pastinya. Supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku. Yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Artinya janji ini Tuhan buat dua arah. Baik iman Kristiani Yahudi, begitu juga dengan iman Islam menyepakati seperti itu sesuai dengan nas atau dalil yang tertulis. Kecuali nanti Elia punya interpretasi terkait tentang 1 Raja-Raja pasal kedua ayat 3 sampai 4 ini. Mungkin Elia akan menjelaskan konteksnya nanti, silakan ditanggapi. Kemudian saya lanjutkan. Lalu dalam Al-Qur'an ketika Allah katakan, apakah orang-orang yang diberikan janji Tuhan itu karena dia adalah keturunan Abraham atau Israel? No. Karena Allah Subhanahu wa taala itu memberkati orang yang benar bukan karena keturunannya Bani Israel. Memberkati seseorang bukan karena dia keturunan atau nasab. Karena kalau memang seperti itu konsekuensi logiknya ini Tuhan rasis. Naudzubillah ya, saya tidak percaya ada Tuhan yang rasis. Karena kita semua adalah ciptaan Tuhan. Bahkan Kristen sendiri percaya bukti bahwa Tuhan itu tidak rasis. Mereka yang bukan Bani Israel akhirnya ditebus dari hukum Torah yang mereka tidak pernah pegang. Itu narasi saya. Maka sesungguhnya dalam konteks Alkitabnya teman-teman Kristen dan juga Al-Quran, ternyata janji dua arah itu harus juga dipenuhi oleh Bani Israel. Nah, lalu bagaimana dengan perjalanan panjang Bani Israel? Kita akan mengadakan pembuktian bahwa ternyata janji Tuhan tidak layak lagi diberikan kepada Bani Israel, tapi nanti kita buktikan setelahnya. Satu poin saja yang bisa saya tanggapi dari Elia karena terlalu singkat waktu saya tentang janji Tuhan. Mungkin Elia mau menanggapi saya, boleh, atau lebih mengelaborasi tentang janji itu. Silakan. Oke. Silakan Elia. Baik, sebuah argumentasi yang cukup baik ya. Tapi sebenarnya begini, kalau kita berbicara tentang esensi pewahyuan itu artinya adalah apa sebenarnya inti, hakikat dari yang diwahyukan. Kalau kita misalnya melihat di dalam Kejadian 17 ya, dikatakan begini oleh Abraham. Sekiranya Ismail hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, bukan demikian, melainkan Sarah, istrimu itulah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Engkau akan menamai dia Ishak atau Yitzhak. Dan aku akan menetapkan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Keturunan siapa? Ishak. Jadi yang berhak mewarisi janji itu hanyalah keturunan Ishak. Keturunan Ishak saja. Makanya Allah itu menyebut dirinya Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Tadi kalau kemudian Uni membawa kepada pengertian di dalam Raja-Raja, 1 Raja-Raja, itu 1 Raja-Raja itu mengatur moral. Tidak ada kaitannya dengan yang terdahulu. Yang terdahulu adalah janji yang akan diberikan bahwa ini perjanjian yang kekal aku berikan kepadamu, bahwa keturunanmu akan aku berkati. Dan Mesias akan turun daripada dia. Keturunan siapa? Ishak saja. Tidak ada keturunan yang lain. Oleh karena itu, Allah memberikan tanda dari perjanjian itu, yaitu sunat. Maka sunat itu adalah tanda simbol bahwa janji itu diberikan kepada Abraham. Jadi kalau tadi menggunakan raja-raja untuk mengkonfirmasi bahwa janji ini juga diberikan kepada yang lain, itu tidak. Karena keselamatan itu hanya diberikan bagi bangsa Israel yang kemudian ketika itu digenapi, Kristus menyebarkan itu ke seluruh dunia dengan mandat dan amanat agung Matius 28 ayat 19. Jadi saya pikir tidak relevan kalau kita menggunakan 1 Raja-Raja untuk seakan-akan memberikan peluang bagi kita bahwa kita pun di luar dari keturunan Ishak pun akan mewarisi janji itu. Ya. Nah, lalu kita lihat di dalam Kejadian 17 ayat 20 dikatakan begini,
Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu, aku memberkatinya, membuatnya beranak cucu dan sangat banyak. Baginya dilahirkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Namun perjanjianku akan kutetapkan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun depan pada waktu seperti ini. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, Allah naik meninggalkan Abraham. Jadi fokusnya begini, Uni, yang mau saya sampaikan, bahwa janji itu adalah berbicara tentang pemilihan yang ilahi. Dia memilih siapa? Dia memilih Ishak sebagai keturunan dari Sarah. Dan di dalam dialah dia berikan tanda perjanjian itu, yaitu sunat, untuk mendatangkan keselamatan bagi yang lain. Pertanyaan saya, kepercayaan lain di luar daripada yang mengacu kepada Kristus, yang mengaku dari Abrahamik, apakah mereka bagian dari keturunan Ishak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau Oni tadi mengatakan bahwa di dalam keimanan kami juga mewakili janji ini. Lalu janji itu diwarisi dari mana kalau bukan dari Taurat? Sedangkan sumber kita yang paling utama dan terutama adalah Taurat, yang adalah naskah tertua. Sebagaimana yang Uni maksudkan, bahwa itu adalah bagian dari lembaran-lembaran aturan, betul. Karena dalam prinsip dan penghayatan iman keyahudian, Taurat itu mengatur banyak hal. Itu mengacu kepada misfot yang mereka harus turuti agar mereka sempurna di sana. Tapi esensi dari hukum itu sudah selesai ketika janji itu sudah datang. Ketika janji itu sudah digenapi oleh Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Makanya dikatakan di dalam Kolose 1 ayat 15 bahwa Kristus itulah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang menyatakan diri Bapaknya. Maka ketika dia mati di kayu salib, dia berkata apa? Tetelestai, sudah selesai. Maka ketika Kristus mengatakan itu, janji kepada Abraham itu sudah selesai, karena Allah dengan Abraham pun mengikat perjanjiannya itu di atas korban darah. Maka ketika Kristus mati, dia telah mengucurkan darahnya, dia berkata sudah selesai. Tidak ada lagi setelah itu yang mengaku dari Abraham untuk menggenapi, menyempurnakan, menambahi, atau mungkin mengaku dari Allah untuk seakan-akan memberi kesan bahwa janji kepada Abraham belum selesai. Itulah Kristus, Tuhan dan Mesias. Oke, terima kasih. Kita Ya, tunggu. Berarti saya fokus ke menguji atau mengkritisi argumen Elia terkait tentang janji Tuhan ya. Bentar. ya, silakan. Sebentar teman-teman ya. Oke. Baik. Teman-teman, ada beberapa poin yang sangat-sangat blunder sekali, mohon maaf. Elia mengatakan bahwa sunat itu hanya kepada keturunan Ishak. Klaim seperti itu memang tertulis, makanya ini menjadi rancu. Kemudian kenapa Tuhan, ingat Elia, baca Kejadian 17 tentang sunat ini. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Perjanjian sunat itu bukan hanya untuk keturunan Abraham, bahkan orang yang bukan keturunan Abraham pun juga bersunat. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Itu poin penting ya, bantahan bahwa perjanjian sunat itu hanya diberikan kepada keturunan Abraham. Lalu bagaimana mungkin Elia mengatakan bahwa sunat itu hanya boleh dilakukan oleh keturunan Ishak. Nah, sementara bahkan ya, Kejadian pasal 17 ayat 14. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsa orang-orang sebangsanya. Bangsa apa pada waktu itu? Bani Israel belum ada. Bangsa apa? Di antara bangsanya, kalau ada orang tidak bersunat, dia harus dimusnahkan. Karena dia telah mengingkari perjanjianku. Ini masih di dalam fase belum muncul keturunannya dari Bani Israel, teman-teman. Ini masih di zamannya Abraham. Apa kata Tuhan di zaman Abraham? Kalau tidak bersunat, baca Kejadian 17 nomor 14. Lagi-lagi ya, bahwa ini merujuk, nampak sekali ada kontradiksi iman antara yang diyakini bahwa ini hanya merujuk kepada keturunan Ishak saja, tetapi ternyata di ayat lain juga ditujukan untuk orang lain. Kemudian kita baca lagi, dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. By the way, Ismail juga termasuk yang disunat. Kemudian kita baca lagi,
Kejadian pasal 34 nomor 22. Ini saya sedang membantah argumentasi bahwa perjanjian kekal itu hanya diberikan kepada keturunan Ishak ya. Namun hanya dengan syarat ini orang-orang itu setuju tinggal bersama-sama dengan kita, sehingga kita menjadi satu bangsa, yaitu setiap laki-laki di antara kita harus disunat seperti mereka bersunat. Lagi-lagi orang asing pun bersunat, teman-teman ya. Kemudian kalau kita lihat Keluaran pasal 12 nomor 48. Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajiblah disunat. Barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli, tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. Poin-poin di sini adalah bantahan terhadap argumentasi bahwa hukum kekal Tuhan, perjanjian kekal Tuhan itu hanya diberikan kepada anak keturunan Ishak. Itu poin saya. Nah, sekarang bagaimana? Saya ingin merujuk kepada firman Tuhan. Firman Tuhan adalah ketetapan-ketetapan Tuhan yang diberikan kepada para nabi. Saya akan tunjukkan bahwa bukan hanya dari Bani Israel, nabi-nabi di dalam kitab keyakinan orang-orang Yahudi, teman-teman. Saya akan buktikan di dalam literatur Britannica, teman-teman ya. Salah satu. Nah, teman-teman kalau dilihat ini Britannica, Bileam nabi non Israel yang dijelaskan dalam kitab Bilangan pasal 22 nomor 24 ya, nabi non Israel ya, sebagai seorang peramal yang didesak oleh Balak raja Moab untuk mengutuk Bani Israel yang berkemah secara mengerikan di dataran Moab. Bileam menyatakan bahwa dia hanya akan mengucapkan apa yang diilhami oleh Tuhan Yahweh ya. Bileam adalah non Israel yang diberikan Tuhan firman juga ya. Itu dua poin ya. Satu tentang janji kekal Tuhan, yang kedua, nah, saya membawa kitab raja-raja untuk membuktikan bahwa Tuhan itu selalu janjinya dua arah. Kalau kalian tidak ikuti perjanjian Tuhan, maka Tuhan tidak akan memberikan janjinya. Menariknya adalah ketika Bani Israel, kalau kita lihat catatan-catatan Bani Israel adalah orang yang tegar tengkuk, digelari sebagai ular beludak oleh Yesus. Bahkan mereka adalah nenek moyangnya pembunuh para nabi. Tetapi kenapa Tuhan masih memberikan kerajaan itu terhadap Bani Israel? Pertanyaan saya. Padahal Tuhan mengatakan tentang moralitas. Oke lah, moralitas ini berkaitan dengan ajaran Tuhan yang di dalam kitab Torah. Kalau mereka hidup sesuai dengan aturan Tuhan dalam kitab Torah, maka kerajaan tidak putus dari Israel. Kenapa Yesus menjadi raja kemudian, sementara Bani Israel sudah banyak melakukan kedurhakaan terhadap Tuhan? Itu pun diakui oleh kitab sucinya teman-teman Kristen. Contohnya Yesus sendiri mengatakan, bukankah nenek moyang kalian adalah orang-orang yang telah membunuh para nabi? Apakah Tuhan tetap akan memberikan janji kepada Bani Israel? Nah, yang menarik di sini kontradiksinya adalah Elia mengatakan bahwa Torah itu diberikan kepada keturunan Abraham. Lalu kenapa kalian yang bukan Bani Israel ditebus dari hukum Torah yang adalah kutukan? Kalian bukan orang pemegang Torah. Torah inilah kata Paulus dalam kitab Roma pasal ketiga, menjadi asbab orang segala sesuatu dikurung dalam dosa. Lalu kenapa kalian berhak ditebus dari kutukan hukum Torah? Itu juga pertanyaan bagi saya. Ya, silakan Elia. Oke, bentar ya. Oke, begitu. Baik, Oni, ada beberapa hal yang harus saya tanggapi. Tadi kalau Oni mengatakan bahwa keturunan bangsa lain itu juga mendapatkan janji itu, tapi sepertinya Oni sama sekali tidak memahami esensi wahyu Tuhan di dalam Taurat. Dikatakan begini ya, bahwa perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian kekal dengan keturunannya. Jadi perjanjianku yang kekal itu hanya diberikan bagi Isa, bukan Ismail. Dan tadi Uni mengatakan keturunan Ismail juga mendapat janji. Oh, tentu tidak. Kenapa? Tuhan telah menyanggahin itu. Dia berkata begini tentang Ismail, ya, aku telah mendengarkan permintaanmu. Aku membuatnya beranak cucu dan sangat banyak. Baginya dilahirkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Namun, Tuhan sendiri yang ngomong, perjanjianku akan kutetapkan dengan Isa. Ibu lagi debat, nak. Menggunakan ayat-ayat. Ibu lagi debat, tolong. Ibu lagi debat. Janji ini Adik jangan berisik. diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Janji ini diberikan juga kepada keturunan yang lain. Tuhan sendiri atau yang disebut sebagai Bapa atau Allah Tritunggal itu telah memberikan pernyataan yang begitu terang bahwa Dia menepis tidak ada harapan janji dari Ismail. Janji itu hanya dari Isa.
Kalau kita baca dalam Kejadian 17 ayat 21, Tuhan dengan jelas berkata, namun perjanjianku akan kutetapkan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu. Saya pikir ayat ini sudah terlalu cukup untuk membantah apa yang disebut oleh Uni Rifa tadi ya. Jadi tidak ada pembenaran bahwa di luar daripada Ishak itu tidak mungkin ada janji yang datang untuk menyelamatkan. Lagi pula, janji itu juga didasari oleh Allah, itu atas korban darah kepada Abraham. Di dalam Kejadian 15 ya, bahwa Abraham itu akan memiliki keturunan yang begitu besar, yang gilang gemilang. Nah, salah satunya adalah Daud yang menurunkan Mesias. Nah, jadi memang janji itu hanya diberikan kepada keturunannya Ishak, yang nanti menurunkan Yakub, yang kemudian Yakub akan memperanakkan Israel atau 12 suku bangsa Israel. Jadi di luar dari Yakub janji itu tidak diberikan. Kalau kemudian tadi Uni mengatakan sunat pun itu ada di bangsa-bangsa lain atau sunat pun itu berlaku bagi bangsa lain. Sekarang kita tidak berbicara tentang sunat itu berlaku atau tidaknya karena itu adalah tanda. Tapi poin yang saya mau elaborasi adalah masalah janji itu. Wahyu itu diberikan kepada siapa? Keturunan Ishak. Jadi kalau Uni mengatakan ada keturunan lain yang bisa membantu ini, tentu itu tidak bisa dibenarkan. Nah, kemudian kamu ditebus oleh Taurat. Tidak ada bahkan dalam penghayatan iman keyahudian orang ditebus dengan Taurat. Taurat itu menjadi kutuk bagi kita. Kenapa? Karena kita tidak bisa sempurna melakukan Taurat itu. Tapi oleh karena standar Taurat, maka Kristus yang mati dengan taatnya dia kepada Taurat, Galatia 4 ayat 4, bahwa dia tunduk kepada hukum Taurat dan takluk dan sempurna melakukan itu dan tanpa berdosa, maka kesempurnaannya yang diukur oleh standar Taurat itu membawa kita kepada kebenaran dan pembenaran. Oleh karena itu, ketika kita beriman kepada Kristus, beriman kepada Tuhan dan Mesias yang memang dijanjikan, karena dia memang keturunan dari Abraham melalui Ishak, bukan Ismail, maka keselamatan itu kita peroleh. Makanya Kristus mengatakan sudah selesai, tidak boleh ditambah-tambah. Nah, jadi esensi dari pewahyuan itu adalah peneguhan janji itu sendiri kepada keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, sekarang kita lihat mengenai Kristus. Apa dikatakan dalam Matius 1 ayat 1 ya. Ayat 1, ayat 2 sampai 6 dikatakan begini. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak. Ishak memperanakkan Yakub. Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Jadi memang janji itu yang hanya diberikan bagi bangsa Israel yang memang nantinya akan mengerucut kepada Mesias. Karena sejak mulanya pun, sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, Tuhan itu memberi janji. Apa? Janji yang meremukkan kepala ular, dan ular itu akan meremukkan tumit. Dan semuanya itu dalam penghayatan iman kekristenan sudah final ketika Kristus memberikan dirinya di kayu salib dan dia mengalahkan maut dengan bangkit pada hari ketiga. Janji selesai. Gitu ya. Ya, silakan Noni. Oke. Oke, teman-teman. Bentar ya. Waktunya belum. Ya. Bentar, waktunya. Oke, ini dia. Di add aja. Nanti Oke, teman-teman. silakan Noni. Saya ingin Elia menjelaskan ke saya Kejadian pasal 17:7 mula-mula janji Tuhan Abraham itu ada kaitannya dengan keselamatan. Tolong dijelaskan di ayat itu. Ya, karena di sini perjanjian Tuhan adalah aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kalau Elia berpegang teguh di sini, maka jangankan kami umat Islam, kami lebih aman karena bagaimanapun juga Nabi Muhammad SAW itu keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam, masih juga dianggap keturunan Abraham walaupun tidak diakui oleh iman Kristiani. Masalahnya adalah apa kaitannya dengan Kristen?
karena kita bicara tentang keturunan di sini, apa kaitannya dengan Kristen? Kalau kita bicara tentang janjinya hanya untuk keturunan Ishak, apa kaitannya dengan Kristen kemudian? Nah, yang kita bahas di sini adalah perjanjian kekal ini adalah perjanjian hukum dua arah antara Tuhan. Iya, saya sepakati perjanjian kalau mereka keturunan Bani Israel itu akan diberikan tanah Kanaan, betul. Baca perjanjiannya. Jadi tolong ayat dijelaskan secara kontekstual. Penjelasannya bahwa penjelasan ini adalah maksudnya merujuk kepada keturunan dari Yesus nanti yang akan menjadi. Ini apa kaitannya dengan ayat Kejadian ini? Kita baca lagi kitab Kejadian ini teman-teman ya. Saya lebih menelaah ini doh. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Di sini jelas bahwa janjinya adalah memberikan tanah Kanaan. Apa korelasi dengan keselamatan, Elia? Ya, ayat ini dulu, jelaskan Kejadian 17 dulu. Sementara syariat yang harus dipenuhi oleh keturunan Abraham dan bukan keturunan Abraham adalah di Khitan. Ismail itu di Khitan. Ismail tidak perlu perjanjian dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah merahmati dan memberkati dia. Bahkan Elia sendiri sudah mengakui itu. Kenapa ada perjanjian antar Ishak? Raja-raja sudah saya bawakan. Kitab Raja-Raja mengatakan perjanjian itu dibuat oleh Tuhan karena Bani Israel ini tegar tengkuk. Contoh, Nabi itu diutus untuk kaum-kaum yang tidak mengerti Tuhan dulu, seperti Bani Israel yang sering tegar tengkuk, maka diutuslah nabi-nabi setelahnya. Mari kita bahas tentang itu. Saya akan tunjukkan dalam beberapa literasi ya teman-teman ya. Nah, kemudian ya kita lihat, kita masuk ke dalam konteks Islam. Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-85. Kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu sesamamu dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamanmu. Kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka padahal kamu dilarang mengusir mereka. Dan poinnya di sini adalah menunjukkan bagaimana sikapnya Bani Israel yang memang layak untuk diberikan nabi terus. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang tegar tengkuk. Apa kata Musa? Selagi aku hidup saja kalian sudah berlaku tegar tengkuk, apalagi setelah aku mati. Wajar orang-orang fasik seperti ini diutus nabi sebagai bentuk kasih Tuhan. Nah, ternyata Tuhan tidak rasis, guys. Tuhannya Bani Israel dalam Bamidbar Rabah ya, kayak saya tunjukkan datanya, menurut pemahaman orang-orang Yahudi juga mengutus nabi untuk bangsa lain. Ntar Bamidbar Rabah 20 ayat 1 teman-teman ya, saya tunjukkan bahwa Tuhan Bani Israel ini bukan Tuhan yang rasis, hanya memberikan keselamatan kepada Bani Israel saja. Mari kita lihat Bamidbar Rabah chapter 20 nomor 1 teman-teman, bahasa Inggrisnya teman-teman ya. Nih, and Balak son of Zippor saw the Torah says dalam Deuteronomy 32, the rock perfect his work, for all of his ways are justice. Hasem did not given the non-Jews an opening to say in the future, you have distanced us. What did Hasem do? Just like he set up king and and prophet for the Jews. Begitu juga ya ketika Tuhannya Bani Israel memberikan raja, nabi atau orang-orang inilah ya kepada orang Jews, he set this up for the non-Jews. Dia juga memberikan hal yang sama kepada non-Jews. He set up Solomon is a king He set up Solomon as a king over the Jews and the entire earth. Ya, maksudnya di sini saya ambil poin di sini bahwa orang Yahudi sendiri mempercayai Hashem itu tidak rasis, tidak hanya memberikan keselamatan. Nabi-nabi tidak diutus hanya untuk orang Bani Israel, bahkan mengirim juga nabi-nabi dari bangsa lain untuk bangsa lain juga. Itu poin saya ya. Nah, kemudian itulah saya tunjukkan Bileam itu juga nabi dari non-Israel. Nah, saya bawa raja-raja tadi bukti bahwa apakah benar Tuhan yang disembah oleh Elia adalah Tuhan yang rasis, hanya memberikan keselamatan kepada keturunan Abraham, tapi kemudian menyelamatkan Bani Edom, orang tidak berkulub, di satu abad kemudian, abad pertama kemudian. Di abad-abad sebelum Yesus lahir, Tuhan hanya menyelamatkan Bani Israel. Tiba-tiba di abad pertama, orang yang tidak berkulub, orang yang tidak mengenal Torah diselamatkan Tuhan. Artinya ada perbedaan doktrin ya, yang kontradiksi penjelasan Elia. Ketika Elia mengatakan bahwa keselamatan itu hanya untuk Bani Israel atau datang dari Bani Israel, tapi tiba-tiba kita lihat, apakah ada nabi dari Kirene? Ada, coba lihat dalam Kisah Para Rasul bahwa ada nabi dari Kirene yang bukan Bani Israel. Ini kita lihat ya, Saulus, kemudian waktu habis, sorry. Masih ada. Mati Uni yang kita cintai ini. Masih ada 2,51. Aku udah win. Udah habis. Nanti setelah aku ini kita udah 2 putaran. 2 putaran lagi baru closing. Oke, ya. Bentar ya. Uni lanjut aja. Oh ya, oke. Ini Elia ya. Oke. Oke, gitu ya.
Oke, oke. Nah, ya kita tanggapi dengan baik ya. Yang pertama tadi Uni mengatakan bahwa keturunan Ismail juga mendapat janji dari Kejadian 17 ayat 7. Kita baca ya. Aku akan menetapkan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu. Turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Betul, menjadi Allah keturunanmu. Tapi janji itu melalui keturunan yang mana? Yaitu dijawab di dalam Kejadian 17 ayat 21. Perjanjianku dengan Ishak bukan dengan Ismail. Ya, itu sudah jelas dijawab oleh Tuhan. Jadi mau ini dimaknai keturunan siapa lagi, itu sudah Tuhan sendiri yang menjawab di dalam Torah, di dalam Kejadian 17 ayat 21. Tapi mengenai Ismail, dia memberkati, betul, dia memberkati Ismail, tetapi dia tidak memberikan janji itu kepada Ismail. Dia mengikat perjanjiannya dengan Ishak. Jadi kalau Uni mengatakan Ismail juga mendapat bagian, tentu Tuhan sendiri yang membantah itu dengan pengandaiannya. Kemudian yang kedua, Uni mengatakan bahwa karena bangsa Israel ini tegar tengkuk, kemudian ini yang membuat seolah-olah ada peluang bahwa janji itu diberikan kepada bangsa lain. Kita coba lihat di dalam Hosea. Di dalam Hosea dikatakan begini, keluarga Hosea gambaran Israel yang tidak setia. Rusaknya keluarga Hosea itu tidak membuat Allah mengutus nabi lain daripada Hosea. Bahkan di dalam Hosea 1 sendiri pada konteksnya sama, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub itu mengatakan di dalam Hosea 1 ayat 10 dengan perikop janji tentang keselamatan. Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Di tempat mana dikatakan kepada mereka, kamu bukanlah umatku, di situ akan dikatakan kepada mereka, anak dari Allah yang hidup. Orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama dan mengangkat satu pemimpin bagi mereka. Mereka akan menduduki negeri ini. Sungguh betapa besar bagi Israel. Jadi meskipun Hosea memberontak, Tuhan tidak menyediakan nabi lain. Malah dia memberikan janji keselamatan bagi bangsa itu dengan pengharapan apa? Pertobatan. Jadi kalau Uni mengatakan karena orang Israel itu begitu tegar tengkuk, kemudian seolah-olah memberi peluang adanya nabi di luar bangsa Israel yang harus diutus untuk memperbaiki itu tidak pernah relevan di dalam kitab suci. Bahkan di dalam Hosea, rusaknya moral bangsa Israel di zaman Hosea, itu Tuhan tidak mengutus nabi lain. Dia tetap mempertahankan itu, malah memberi janji keselamatan yang menjadi tanda bahwa Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub itu setia. Ini sekaligus membantah argumentasi Uniriva yang mengatakan seakan-akan Tuhannya Israel itu rasis. Padahal di dalam apa tadi dikatakan itu Bamidbar Rabah, Tuhan itu menyelamatkan bangsa-bangsa lain. Pertanyaan saya, kalau memang Uni konsisten bahwa di Bamidbar Rabah itu orang diselamatkan, apakah orang yang tidak berlaku Taurat juga akan diselamatkan? Kalau Uni pergi ke bangsa Israel sekarang, apakah mereka menerapkan 613 Taurat kepada orang non-Israel? Mereka hanya menerapkan 7 hukum Nuh. Lalu di mana letak keselamatan di luar bangsa Israel kalau Uni menggunakan Bamidbar Rabah tadi? Padahal Taurat yang menjadi dasar penyelamatan mereka tidak diberikan kepada mereka. Menurut Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Itu yang kontradiksi. Bagaimana mungkin orang diselamatkan di luar Taurat dalam keimanan Yahudi? Artinya bukan Bamidbar Rabah itu yang salah, tapi Uni yang menafsirkannya terburu-buru. Bahkan tadi Uni sempat menyatakan bahwa ini menjadi indikasi bahwa ada nabi yang harus diberikan kepada bangsa Israel. Rusaknya moralitas bangsa Israel tidak membuat Tuhan mengutus nabi di luar dari bangsa mereka. Bahkan Tuhan sendiri itu memberikan janji tentang keselamatan kepada Yehuda. Israel sendiri yang rusak tidak dari luar, tetap dari dalam. Itulah konsistensi Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi meskipun tadi Yuni membawakan sumber tulisan-tulisan Rabi Yahudi dalam Bamidbar Rabah tadi, itu tidak memungkinkan orang diselamatkan di luar bangsa Israel. Kenapa? Penyelamatan mereka itu didasarkan pada Torah, pengampunan dosa oleh pemercikan darah di atas Beth Hamikdash yang ada di dalam Tauratnya mereka. Lalu bagaimana mungkin mereka bisa diampuni? Sedangkan hukum Taurat itu tidak dijatahkan pada mereka karena Tuhan tidak berlaku begitu bagi bangsa lain. Jadi semua argumentasi itu saya kira tidak relevan, tapi apa yang Uni sampaikan tadi itu semakin menunjukkan dan mengukuhkan bahwa memang janji itu diberikan kepada Ishak.
dan Yakub. Dan itu digenapi dalam Kristus. Oke, terima kasih. Oke. Ya. Oke. Bentar. Tunggu sabar teman-teman. Oke, ini dia. Ini putaran keempat ya. Iya. Oke, teman-teman, ini sangat blunder juga ya saya katakan. Kenapa? Pertama, saya tadi mengajak Elia untuk membahas janji sunat itu, korelasinya dengan keselamatan. Elia membawa Abraham di awal. Saya sebenarnya temanya kan transmisi kitab suci, tapi akhirnya kita menuju kepada wahyu dari Abraham. Abraham di situ dinyatakan bahwa janji itu adalah janji tentang sunat, di mana janji dua arah. Bahkan kalau tidak dilakukan akan dimusnahkan dari bangsa-bangsa. Ternyata poin penting saya adalah bantahan terhadap Elia bahwa janji itu ditunaikan bukan hanya untuk keturunan Abraham, karena orang yang dibeli Abraham pun ikut, including di dalam itu. Itu poin saya yang tidak ditanggapi oleh Elia. Dan di mana di situ korelasinya dengan keselamatan yang Yesus akhirnya menjadi seorang penyelamat bagi Elia dan orang-orang Kristen lainnya. Itu yang menjadi pertanyaan bagi saya. Nah, kalau kita lihat apakah tidak ada nabi di Bani Israel? Justru dalam kitab Perjanjian Baru ada nabi di luar Bani Israel itu. Di dalam kisah para rasul pasal ke-30 ya, ayat pertama, pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas, Simeon, disebut Niger, dan Lukius orang Kirene. Nah, dan Manahem diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes. Nah, di sini ada nabi, setelah Yesus lahir pun ada nabi, masih ada nabi, teman-teman. Nah, dan ini yang saya katakan, Hagar itu diusir bukan karena, ini saya katakan ya, ini mohon maaf, konsekuensi menjatuhkan Tuhan yang sangat rasis. Ketika Sarai melihat Hagar bermain dengan Ishak, Sarai tidak mau berbagi warisan dengan Ismail. Itu poin pentingnya juga, teman-teman harus baca dalam kitab Kejadian. Disitulah Sarai mengusir Hagar dengan Ismail karena Sarai tidak mau berbagi warisan. Dan Tuhan menurut iman Kristiani dan Yahudi membenarkan ketidakmauan Sarai berbagi warisan dengan Ismail. Sementara bilangan pasal 21, kalau tidak salah ayat 15 tentang hak kesulungan anak. Hak kesulungan anak dari istri yang tidak dicintai tidak boleh digantikan dengan istri yang tidak dicintai, dengan istri yang istri yang dicintai. Walaupun Ismail itu anak yang dari istri yang tidak dicintai, harusnya menurut Ulangan atau bilangan 21 ayat 15 yang diatur oleh kitab Torah, tidak boleh digantikan dengan hak kesulungan ke Ishak. Tapi tiba-tiba coba lihat teman-teman, begitulah dalam iman Kristen dan Yahudi menukarnya bahwa yang mendapatkan hak kemudian adalah Ishak. Padahal dalam kitab mereka sendiri diatur hak kesulungan anak. Jadi intinya di sini adalah, kalau saya melihat, saya tidak menafikan Yahudi tidak menyukai Ismail, Kristen tidak menyukai Ismail, karena kitab Yahudi ini adalah kitab yang ditulis oleh orang-orang Yahudi. Jadi kalau ada isinya yang lebih menguntungkan kepada mereka, itu hal wajar. Anehnya teman-teman Kristen mengatakan bahwa keselamatan datang dari Bani Israel, tetapi justru Yesus sendiri bukan Israel secara nasab. Yesus adalah anak seorang wanita Israel. Buktinya kalau wanita tidak bisa menjadi nasab, Yakub itu punya 13 anak. Kenapa yang disebut Bani Israel hanya 12 orang? Kenapa Dina tidak disebut sebagai Bani Israel? Karena dia perempuan. Tapi Yesus yang konon katanya mewarisi janji dari Tuhannya Elia, justru lahir tanpa bapak yang Yahudi. Tapi kalau kita lihat silsilahnya, dipaksakan silsilahnya dari bapak tirinya, yaitu Yusuf. Jadi doktrin Elia yang mengatakan bahwa keselamatan itu dari Bani Israel dan menyematkan Israel itu kepada Yesus, itu blunder sendiri dalam silsilahnya kitab Elia. Coba perhatikan, apa kaitannya Yesus dengan Israel? Kalau memang nasab itu bisa kepada seorang wanita, kenapa Dina tidak dikatakan Bani Israel? Kenapa 12 suku saja Bani Israel, sementara Yakub punya anak 13? Ya, itu juga pertanyaan saya. Nah, kita kembali ke tema transmisi kitab suci. Sebenarnya sudah jauh sangat melenceng dari transmisi kitab suci, bahkan tidak menyentuh bagaimana ring satu kita, Yesus ke Elia, Nabi Muhammad ke saya, mentransfer kitab suci itu tidak tersentuh. Justru kita lebih membahas perjanjian Tuhan dengan Abraham yang bahkan tidak diikuti oleh orang Kristen karena memang mereka tidak mendapatkan hak untuk mengikuti menurut Elia. Padahal di dalam iman Kristen, di dalam iman Yahudi, saya sudah tunjukkan sebagai bentuk keadilan Hashem juga menyelamatkan bangsa lain, bahkan mengutus nabi dari non Israel seperti Bileam. Saya sudah kasih contoh, Bileam nabi non Israel. Bangsa lain juga diutus menurut tradisi orang-orang Yahudi. Kalau Elia sebagai Kristen menolak itu, ya kan itu doktrin
mungkin asumsi teologinya Kristen, nggak mungkin juga mereka sepakati semua yang dipahami oleh orang Yahudi. Masalahnya saya membawa literatur teman-teman ya, bahwa ketika Tuhan hanya menyelamatkan Bani Israel, ini konsekuensinya Tuhan itu rasis. Makanya di dalam Bamidbar 20 nomor 1 tadi, sebagai bentuk keadilan Hashem juga mengutus nabi untuk non-Yahudi. Itu menurut mereka, Yahudi mengakui seperti itu. Nah, begitu juga dengan nabi yang dari Kirene ini, juga ada di dalam kitabnya Perjanjian Baru sendiri, Kisah Para Rasul. Nah, jadi saya bingung dengan Elia ini. Standing point Elia mengatakan bahwa keselamatan itu datang dari Bani Israel. Sementara Yesus itu tidak bisa dikatakan Bani Israel karena dia bukan anaknya Bani Israel. Karena nasab itu dari laki-laki, bukan dari perempuan. Sementara silsilah dalam kitab PB itu justru dari bapak tirinya yang tidak ada kait-mengait dengan Yesus. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke. Oke, bentar ya. Saya minum dulu. Silakan. Oke. Aduh. Panas. Saya pengen kita tuh lebih fokus sih. Di transmisi kitab suci nggak tersentuh loh, Dek. Proses perjalanan Ya, memang panjang kitab gini, suci. gini Uni. Atau Nanti part kalau selanjutnya aja. Iya, nanti kita buat kapan lagi janji Next ya. kita. Karena kita kan bahas gini, lisan dulu yang menimbulkan tulisan. Gitu toh, ya kan? Jadi janji. Oke. Saya paham. Oke. Jadi nanti kita sepakati bahwa ada perbedaan di antara kita tentang janji Tuhan, tetapi kalau tentang transmisi nanti berarti Elia minta waktu lagi nanti berarti ya, minta time lagi. Next mungkin. Kira-kira minggu ini atau minggu depan. Karena materinya sudah saya siapkan. Saya juga sibuk Uni ya. Jadi Oke. ya saya tidak seperti Uni yang memasak rendang, nggak ada pesanan jual gitu ya. Saya nggak terlalu sibuk tapi rezeki berlimpah itu sih alhamdulillahnya. Iya, alhamdulillah lah ya. Oke. Sebentar dulu ya, saya buka dulu. Oke. Data yang saya siapkan Albert akhirnya tidak tersentuh. Serius. Data yang saya siapkan Albert tidak tersentuh tentang transmisi kitab suci. Data yang saya siapkan tuh sudah mapan tapi tidak tersentuh. Justru kita berbahas tentang janji Abraham. Kita itu ya. Kalau kritik teks itu lebih seru sebenarnya. Oke, ini kita lanjut ya. Saya coba itu nih tekan lagi. Saya biar ini. Oke. Ya. Nah, tadi mengatakan mengenai sunat itu lagi-lagi sebenarnya saya harus katakan poinnya itu tidak didapat karena memang sunat itu adalah tanda, betul. Kalau tadi Uni menggunakan Kejadian 17 ayat 7 itu tidak melegitimasi bahwa itu diberikan kepada bangsa lain. Tuhan sendiri sudah menolak itu. Tuhan sendiri mengatakan bahwa perjanjianku akan kutetapkan dengan Ishak. Jadi janji itu hanya untuk Ishak. Kalau ini mengatakan dari hal-hal ini, dari ayat 7, seisi rumahmu dan lain-lain, itu karena Abraham itu mempengaruhi orang-orang yang ada di rumahnya sebagai orang yang dipilih Tuhan. Ya termasuk Ismail ya pasti. Tetapi janji mengenai apa yang Tuhan mau berikan itu hanya diberikan bagi Ishak. Jadi kalau ini tadi katakan Ismail juga diberikan, itu tidak relevan ya. Nah, kemudian nabi di perjanjian baru juga ada nabi. Pertanyaan saya, apakah nabi di perjanjian baru yang disebut nabi itu adalah nabi dalam peraturan Taurat? Tentu tidak. Jadi kalau Uni mengatakan setelah perjanjian baru pasti ada nabi. Kalau mungkin Uni mengatakan bahwa nabi kami itu juga adalah nabi, itu tidak terhitung sebagai nabi di dalam hukum Yahudi karena dia tidak ditabiskan. Ya? Jadi perjanjian baru, kalau Uni mengatakan oke, dia tidak ditabiskan, dia harus karena dia adalah nabi baru, ya harusnya dia mengikuti peraturan Kristus dari para rasul. Begitu. Nah, yang ketiga mengenai Yesus yang adalah bukan Israel. Pertanyaan saya, adakah catatan sejarah atau catatan yang Alkitabiah di dalam kanon yang menyangkal keyahudian Kristus? Ingat, kalau dia bukan orang Yahudi dalam pemahaman orang Yahudi, tidak mungkin dia dipanggil sebagai rabi. Mungkinkah orang Yahudi menjadikan yang bukan Yahudi menjadi rabi? Yesus itu orang Yahudi, maka dia disebut sebagai rabi. Jadi kalau Uni mengatakan Yesus itu tidak sah karena dia itu sebenarnya bukan orang Yahudi, orang Yahudi mengakui dia sebagai rabi.
Bahkan dia mengajar di bait Allah. Dia masuk ke sinagoga. Anda ingat ketika peristiwa Antiochus Epiphanes di dalam Deuterokanonika di kitab Makabe, orang-orang dalam tanda petik orang-orang non-Israel itu menjara dan menajiskan bait suci yang dilarang oleh orang Israel. Kalau Yesus bukan orang Israel atau bukan bagian dari keyahudian, mungkinkah dia mengajar di bait suci? Mungkinkah dia mengajar di Beit Hamikdas? Mungkinkah dia mengajar di sinagoga? Jadi saya pikir Uni terlalu terburu-buru menyimpulkan argumentasi mengatakan Yesus bukan orang Yahudi. Terlalu banyak data dan fakta yang alkitabiah maupun yang sejarah untuk mengkonfirmasi bahwa Yesus adalah orang Israel. Nah, bagaimana janji itu dipenuhi di dalam Kristus? Ini saya komparasi begini. Kalau Uni mau membenarkan bahwa di pandangan iman kami itulah yang menyempurnakan, yang menyelesaikan janji itu. Ada beberapa hal yang perlu Uni bayangkan. Kalau memang Uni, keyakinan Anda itu adalah menggenapi janji itu, apakah sunat yang Anda lakukan menurut sunat yang dilakukan Abraham? Sunat yang dilakukan Abraham usia berapa? 8 hari. Anda disunatkan usia berapa? 20 tahun, 15 tahun, 40 tahun. Itu sama sekali tidak mengelaborasi janji Abraham. Kalau Anda mengklaim bahwa Anda dari Abraham, sama sekali tidak. Tidak ada poin yang dapat Anda dapatkan dari sini. Yang pertama, Anda bukan dari keturunan Ishak. Yang kedua, Anda bukan dari Israel. Yang ketiga, Anda bukan dari keyahudian. Yang keempat, Anda sekalipun bersunat, itu hanyalah sunat yang Uni maksud di luar bangsa-bangsa lain. Bukan sunat bangsa Israel yang kepadanya janji diberikan. Sunat Israel di dalam Taurat, di dalam Miswot nomor 17, usia 8 hari. Kenapa Anda disunatkan tidak usia 8 hari? Kalau memang janji itu Anda yang mewarisinya. Oleh karena itu, tidak satu pun yang Anda dapatkan kalau Anda mengklaim bahwa kami adalah penerus dari Abraham. Semuanya gagal. Dalam pengertian, apa yang diajarkan Taurat, apa yang diwarisi oleh Allah, itu sama sekali tidak dielaborasi oleh yang datang setelah Yesus Kristus. Ya, jadi janji itu hanya boleh digenapi oleh Kristus. Kenapa? Karena hanya Kristus yang menyelesaikan semua hukum itu di dalam kesempurnaannya, di dalam takluknya dia kepada hukum Taurat. Galatia 4 ayat 4. Yesuslah yang disunat usia 8 hari karena dia keturunan Abraham. Kalau dia bukan keturunan Abraham, tidak mungkin dia disunat. Uni pergi ke sana orang Padang, ke Israel, Uni nggak mungkin disunat. Gitu ya, jadi coba direfleksikan kembali. Thank you. Ini masih sekali lagi tanggapan habis itu closing statement ya, karena saya harus menanggapi beberapa poin. Betul. Oke, ada 4 poin ya yang ingin saya tanggapi dan 2 informasi yang ingin saya sampaikan. Saya fokus dulu deh ke sini. Oke, saya tanggapi argumen Elia lagi teman-teman. Kata Elia begini. Menurut orang Yahudi, pertanyaan saya, kamu kalau membawa standar orang Yahudi, jangankan nabi saya, Tuhan yang kamu tuhankan saja, jangankan jadi Tuhan, jadi Mesias pun tidak diterima, Elia. Kalau kita bicara menurut orang Yahudi, ya, jangankan nabi saya, Tuhan yang kamu tuhankan saja, jangankan jadi Tuhan, jadi Mesias saja ditolak. Kalau kita bicara menurut Yahudi, saya di sini tidak, parameter kebenaran saya bukan dari pendapat Yahudi, tapi saya membawa sudut pandang Yahudi terkait bagaimana mereka memahami Tuhan yang memberikan keselamatan kepada siapa saja. Apakah hanya kepada Bani Israel atau melulu dari Bani Israel? Saya sudah bantah datanya dengan adanya pengutusan Bileam sebagai nabi. 1. Yang kedua adalah adanya daerah-daerah yang bukan Bani Israel diselamatkan. Baca Yunus pasal 3 nomor 1 sampai 5. Itu Niniwe, itu Bani Israel bukan? Niniwe kenapa diberikan keselamatan sama Tuhan? Apakah Niniwe adalah bagian dari Bani Israel? Apakah mereka bersunat? Tidak bersunat. Jadi kalau kita bicara tentang keselamatan Tuhan, ini esensi Tuhan yang kita pertanggungjawabkan di sini. Apakah Tuhan itu rasis atau tidak? Tapi segala argumen dari Elia menunjukkan Tuhannya Elia rasis. Hanya berdasarkan dari Bani Israel, kesukuan saja. Sementara Tuhan yang kesukuan ini, kita bicara tentang perspektif Yahudi terhadap Yesus. Menurut anggapan orang, dia orang Yahudi, betul.
Sebenarnya kalau kita bicara apakah ibunya orang Yahudi, saya pun sepakat. Bahkan kami sepakati ibunya orang Yahudi. Tetapi bukti bahwa Tuhan tidak hanya melulu kepada orang tuanya yang Yahudi, yang keturunannya Yahudi, seperti perspektif orang Yahudi bahwa dari keturunan mereka lah akan datang keselamatan itu. Makanya Yesus tidak punya bapak, karena konsep nasab itu harus dari bapak. Kamu lihat dalam kitab Lukas pasal 23, adekku Elia. Yesus itu dianggap Yahudi, dikatakan Yahudi karena dia dikatakan anak Yusuf. Siapa anaknya Yusuf? Ketika Yesus memulai pekerjaannya, menurut anggapan orang, baca dalam kitab Lukas pasal 23 pasal 3 nomor 23. Nih, saya bacakan nih. Ini anggapan orang terhadap Yesus tuh banyak di zaman itu, mengatakan dia dari Belzebul, mengatakan dia adalah orang yang hasil zina bahkan sekalipun. Jadi di sini konteks yang saya katakan, keselamatan datang dari Bani Israel. Yesus itu tidak sempurna menjadi Bani Israel karena dia bukan anak kandung seorang laki-laki Israel. Dia adalah anak tiri dari laki-laki Israel secara silsilah dalam kitab kamu di Perjanjian Baru. Coba kamu baca silsilah baik Matius ataupun Lukas, dia menjadi keturunan Israel atau sampai ke Daud karena bapak tirinya yang tidak ada korelasi dengan kenasapan. Ya. Nah, teologi tentang kitab Kejadian. Ini aku yang nge-lag ya atau gimana? Ya, jadi gitu ya. Oh. Ya, intinya jadi ada kontradiksi dari doktrin yang sampaikan Elia dengan realitas yang terjadi, bahwa satu, ada nabi yang diutus dari Bani Israel. Kedua, ada bangsa yang diselamatkan di luar Bani Israel, yaitu bangsa Niniwe. Yang ketiga adalah bahwa Yesus secara nasab itu tidak bisa dikatakan Bani Israel kalau memang menggunakan konteks perjanjian kekal keturunan Abraham tadi. Karena secara nasab gagal Yesus sebagai Bani Israel karena dia bukan dari anak bapak atau laki-laki dari Bani Israel. Saya tidak katakan dia bukan orang Bani Israel atau Yahudi. Saya akui bahwa perempuan, ibunya itu makanya dia dikatakan Ibnu Maryam. Tapi kalau kita bicara nasab, tidak ada nasab itu dari perempuan, Elia, ya. Karena nasab itu dari bapaknya. Makanya saya kasih contoh. Bani Israel itu punya berapa orang? Yakub itu punya ada berapa anak? Ada 13. Kenapa cuma disebut 12 Bani Israel? Kenapa Dina tidak disebut? Dikarenakan nasab itu hanya kepada lelaki. Ini menjadi rancu. Doktrin iman Yahudi dengan Kristen itu sudah berantem, kemudian ditambahi dengan doktrin yang datang kemudian yang mengaku-ngaku bahwa Yesus itu ada silsilahnya sampai ke Daud melalui jalur Yusuf. Itu sebuah kebohongan publik loh, mengatakan bahwa Yesus adalah anak Bani Israel melalui jalur Yusuf. Karena secara realitas baik saya sebagai muslimah dan Elia sebagai Kristen mengakui bahwa dia bukan anak laki-laki Israel karena dia tidak punya bapak, ya. Itu. Jadi pernyataan bahwa Yesus adalah keturunan Bani Israel itu adalah anggapan orang, ya. Dalilnya pun jelas dalam Lukas pasal 3 nomor 23. Dan saya bacakan sekali lagi ya. 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 3 sampai 4. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, yaitu Torah, teman-teman ya, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan semoga Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anak lakimu hidup tetap di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Menariknya adalah orang-orang Bani Israel sudah banyak melakukan kemaksiatan, termasuk Salomo, teman-teman ya. Salomo sendiri, sorry, aduh, ini bermasalah ini laptop aku. Halo, tes. Jadi teman-teman kalau dilihat ya, berapa kali Bani Israel mengingkari, bahkan Salomo sendiri yang anak Daud itu mengingkari kesepakatan dengan Tuhan dengan menyembah kepada dewa lain. Apakah Tuhan yang berkata kalau kau penuhi janji, aku penuhi janji, tiba-tiba memenuhi janji walaupun Salomo tidak memenuhi janji tersebut? Ini kan akhirnya Tuhan esensinya ternista kemudian ya, tidak konsisten dengan janjinya. Terima kasih. Ini closing statement atau masih tanggapan? Ini kita udah bukanlah, nanti kan aku lagi baru Uni, baru aku lagi. Jadi sekarang aku nanggapin Uni, nanti Uni closing statement, baru aku lagi closing statement gitu. Oke, pas ya? Oke. Boleh. Duh, sebentar yang di YouTube. Aduh. Bentar Elia, jangan lanjut dulu, bentar. Enggak, ini Uni di YouTube. Iya. Putus. Uni mau sampaikan di YouTube dulu nih. Putus dia. Aduh. Oh, terputus ternyata. Ya, sambungkan. Ya. Bentar ya guys, bentar ya lihat, terputus saya di YouTube. Kenapa? Sesi 2. Habis baterai? Bukan, apa namanya?
wifi ini tiba-tiba berpindah ke wifi yang satu lagi. Oh, gitu. OBS-nya jadi terputus. Ya biarkan dulu dia ya teman-teman ya. Bentar. Ini Biar dulu. saya semuanya biar nggak ada yang dipotong-potong nanti. Ini dokumentasi ini penting bagi saya. Waktunya jalan terus belum? Tuh waktunya belum. Nggak jalan. Belum. Kita belum menjalankan waktu kok. Ini sesi tanggapan masih atau closing statement? Tanggapan lah, nanti Uni closing Tanggapan. baru aku closing lagi. Kan apa? Bentar ya. Duh, saya bikin sesi kedua dulu deh, Elia bentar. Oke, sebentar suaranya kedengeran. Duh, ini kalau sendirian ini adminnya pada nggak. Apa ya teman-teman ya, kita ini juga sambil poin-poin Uni tadi saya udah dapet semua ya. Kita oh ya, Itu di luar negeri ada bunyi listrik. ya memang ada lah. Pakai ini juga. Nggak ada listrik. Nggak, maksudnya pakai sistem kayak di Indonesia juga ya, pakai Jadi sistem pakai apa? Pakai pulsa gitu. Nggak pakai pulsa juga. Oh. Toyet katanya. Bentar. Saya ulang Kirimin lagi aku untuk... rendang Uni. Hah? Kirimin aku rendang. Tapi udah di Amerika ya? Di Jenewa aku. Di Wakanda. Jenewa. Mana itu? Elia. Jenewa. Lupa. Jenewa itu masih di planet bumi. Iya. Sinilah alamatnya biar Uni kirimkan rendang rohani. Nanti disantet lagu. Ya kan pasti Uni kasih racun lah. Uni mau menguji keimanan kamu. Katanya barang siapa yang beriman. Oke, gimana? Udah enggak? Entar dulu, sebentar lagi. Kan orang Kristen kalau diuji keimanannya dia bisa nggak mati makan racun. Iya, saya udah dicoba. Ntar aku prolog dulu di ini, aku prolog dulu di YouTube aku. Teman-teman yang di YouTube mohon maaf ya teman-teman ya. Aku minta maaf dengan sangat minta maaf kepada teman-teman yang di YouTube ya. Momen penting diskusi dengan Elia ini tema tidak sesuai ya, transmisi kitab suci jauh panggang dari api. Tapi tidak apa-apa, Elia janji nanti kita akan bahas transmisi kitab suci. Semoga dia tidak menghilang di lautan api ya, karena kemarin hampir berkali-kali aku kejar dia lewat Joseph gitu. Elia, bener ya, janji lo Elia, janji laki-laki lo. Transmisi kitab suci selesaikan lo sama Uni. Ya ini nggak ada sama sekali transmisi kitab suci ini. Ini masih interpretasi ayat teman-teman. Di bawah malah asumsi teologi. Kan seharusnya Oni ngerti kalau esensi pewahyu berarti inti dari wahyu. Oni seharusnya ngerti itu. Ya, tapi Inti nggak apa-apa. dari wahyu menurut asumsi teologi Elia. Yang Kristen yang berbeda dengan kita kan inti dari wahyu Abraham. Iya. Bukan Lah, Abraham itu dipahami oleh tiga agama. udah aku dulu. adikku. Udah. Kita bahas. Tunggu dulu. Transmisi kitab suci itu jangan di ini loh. Udah 3 kali loh kita gagal loh. Aman. Kayak berat kali judulnya itu. Aman itu. Akan. Transmisi kitab suci kritik teks itu. Oke. Iya. Oke, nah yang pertama ya, kalaupun memang Uni itu menganggap dirinya sebagai Yahudi, kemudian mengatakan Yesus itu tidaklah Mesias dalam pemahaman orang Yahudi, bukankah orang-orang Yohanes dan lain-lain itu orang Yahudi? Mengapa ia mengaku Yesus itu adalah orang sebagai Mesias? Orang yang dibaptis oleh Petrus 3.000 orang, apakah mereka bukan orang Yahudi? Sepertinya Uni ya tidak mengetahui hal ini ya. Kemudian kalau Yesus tidak dianggap Mesias, sekalipun Uni orang Yahudi, kepada siapakah Yesaya 53 pantas dilakukan? Kepada siapakah Yesaya 53 dalam sejarah itu bisa dikatakan? Jadi sekalipun Uni orang Yahudi, Uni akan kebingungan menjawab ini. Di mana Yesaya 53 itu akan diberikan kalau bukan kepada Kristus? Nah, itu yang pertama ya. Jadi orang-orang Yahudi pada masa itu pun dialah yang menuliskan kitab suci. Dialah yang memperkatakan, bahkan Yohanes dalam 1 Yohanes berkata apa? Apa yang kami lihat, yang kami raba dan kami dengarkan, itulah yang kami beritakan mengenai apa? Firman yang hidup. Apakah dia bukan orang Yahudi? Tentu dia orang Yahudi.
Jadi kalau dikatakan orang Yahudi pun tidak mengakui dia, Yahudi modern ya tentu tidak mengakui dia. Tapi Yahudi yang mula-mula itu tentu mengakui dia. Jadi kalau Uni mengatakan bahwa Yahudi tidak menerima Yesus sebagai Mesias, yang menulis kitab suci ini orang-orang Yahudi. Paulus, rabi Yahudi. Kurang apa Paulus, anak dari murid dari Rabban Gamaliel, seorang yang begitu cerdas. Ya, jadi kalau dikatakan Yesus tidak dianggap Mesias oleh orang Yahudi, itu penafsiran yang tidak benar. Yang kedua, Tuhan menyelamatkan Niniwe. Tuhan menyelamatkan Niniwe itu bukan dalam pengertian ikatan perjanjian. Kalau Uni mengatakan misalnya bahwa bangsa-bangsa lain juga diselamatkan, artinya keselamatan mengenai janji itu diberikan kepada mereka. Tuhan sudah jelas membantah bahwa janji itu hanya diberikan kepada keturunan Isa. Apa yang mau Anda tambahi dari apa yang tertulis di dalam Torah? Tentu itu tidak relevan, ya. Kemudian yang ketiga, Yesus anak Yusuf. Dia itu hanya anggapan orang. Kalau dia hanya anggapan orang dan tidak valid di dalam pemahaman iman Yudaisme, bisakah dia mengajar di Bait Allah? Bisakah dia disebut rabi? Bisakah dia mengajar di sinagoga? Kalau status keyahudiannya tidak diterima, kalau dia secara hukum tidak diterima sebagai orang Yahudi, mungkinkah orang Yahudi membiarkan dia di dalam hukum Taurat? Mungkinkah orang Yahudi menerapkan Taurat kepada dia? Kalau Uni ada waktu pergi jalan-jalan ke Israel, di sana Uni pergi, orang Yahudi pun tidak akan menerapkan 613 misbot kepada Uni, karena Uni bukan bangsa Israel. Tapi Yesus dalam Galatia 4 ayat 4 takluk kepada itu semua. Oleh karena kesempurnaannya itulah dia layak menjadi Mesias. Nah, kemudian ada beberapa hal, semua pertanyaan saya itu tidak ada yang Uni jawab. Dalam pengertian yang pertama, ya, di mana keimanan Uni bisa dibenarkan dalam diskusi ini? Kalau Uni mengatakan kami yang mewarisi janji itu, oke, janji itu tandanya apa? Tanda sunat. Sunat itu menurut Misfot dan kesetiaan kepada Taurat itu usia 8 hari. Pertanyaan saya, keimanan Uni disunat pada usia berapa hari? Kalau memang esensi dari yang tadi Uni tekankan itu adalah sunat. Kemudian yang kedua, mengenai status kenabian. Siapakah yang menabiskan dia? Kalau Yesus jelas, dia dibaptis oleh Yohanes di dalam tefilah orang Yahudi. Makanya dia disebut sebagai Mesias. Dan di mana ini dapat dibenarkan? 2 poin ini saja dulu. Ya, bagaimana mungkin Anda mengakui bahwa Anda dari Abraham, tetapi sunat? Karena tadi Uni mengatakan ada juga bangsa lain yang disunatkan. Lah, kalau orang lain disunatkan, tetapi bukan sunat menurut peraturan Abraham, itu untuk apa? Yesus disunat pada usia 8 hari. Iman Anda disunatkan pada usia berapa hari? Kalau itu di luar dari syarat itu, artinya tidak ada tempat bagi Anda untuk menerima janji itu. Karena memang janji itu sudah selesai di dalam siapa? Kristus Yesus Tuhan sebagai Mesias. Dia diterima oleh orang Yahudi sebagai Mesias, makanya orang Yahudi lah yang menuliskan Injil Sinoptik. Kemudian dia diterima sebagai Mesias yang menyelamatkan karena Yesaya 53 hanya boleh digenapi oleh Kristus. Tidak ada dalam sejarah yang bisa menggenapi Yesaya 53 selain daripada dia. Begitu. Jadi sempurnalah iman kekristenan itu, bahwa semua misteri dalam perjanjian lama digenapi dalam Kristus. Taurat dan kitab para nabi selesai. Kristus memberi hukum baru. 2 hukum, kasih Allah dan sesama. Demikian. Akan ada pertanyaan, terpaksa saya nggak bisa closing statement karena ada pertanyaan yang harus saya jawab itu. Gimana dong? Ya udah. Ya. Saya berikan ini aja. Uni waktu tambahan 5 menit gitu ya. Uni 2 kali baru closing statement karena saya ada janji dengan teman saya buat call. Ya, 20. Ya, Oke. Pertama, saya tidak pernah mengaku sebagai orang Yahudi ya. Justru di sini saya mengingkari Tuhan itu rasis. Tuhan itu tidak rasis. Buktinya Tuhan menyelamatkan orang di luar Yahudi seperti Niniwe, dan juga Tuhan mengutus nabi lain dari yang bukan Bani Israel, yaitu Bileam tadi. Itu bukti bahwa Tuhan itu tidak rasis. Tuhan Bani Israel ya, bukan Tuhannya Elia ya. Tuhan dalam perspektif Elia, ya berbeda sepertinya. Kemudian janji yang dimaksud itu janji apa sih, Dek? Kan Uni sudah bilang kitab Kejadian 17 itu janji bahwa akan diberikan tanah Kanaan kepada Bani Israel, itu betul. Tapi tentang keselamatan di mana di Kejadian 17 itu? Nah, sementara
tanda perjanjian itu bukan hanya dilakukan, oh kita fokus di sunat. Tanda perjanjian itu bukan hanya untuk Bani Israel doang. Kan sudah Uni katakan tadi, bahkan yang dibeli di rumahnya Abraham juga disunat, Ismail juga disunat. Itu Tuhan yang katakan kok. Bahkan udah berapa ayat Uni katakan, orang lain atau orang asing juga bersunat. Nah terus Elia bilang, sunatnya seperti siapa? Seperti Abraham enggak? Emang Abraham sunat umur ke-8 apa? Hari ke-8? Enggak, Abraham itu udah tua ketika disunat. Ya, jadi batasan umurnya ada yang tua, ada yang kecil. Emangnya Abraham di umur ke-8 dia? Tidak. Itu pahami juga itu, Abraham udah tuir, dia tuh udah alot. Pakai apa itu nggak tahu saya disunatnya pakai apa, saking udah alotnya. Kemudian itu saya tidak dapat jawaban juga tuh di Kejadian 17, di mana janji keselamatan itu harus datang dari Bani Israel. Nggak ada kaitannya. Itu janji sunat di mana Tuhan akan jadi Tuhan dari keturunan Bani Israel gitu. Lah, saya katakan begini ya, saya tidak mengingkari bahwa Yesus itu keturunan Bani Israel, bukan. Tapi dalam perspektif bahwa orang Yahudi itu menerima Mesias yang dari keturunan asli Bani Israel. Sementara Yesus itu dikatakan silsilahnya menuju Bani Israel bukan dari keaslian dia sebagai Bani Israel asli, bukan. Tetapi karena dia dikatakan anaknya Yusuf, nih menurut anggapan orang, nih anggapan orang yang keliru dituliskan di dalam kitab kalian menjadi doktrin kemudian. Nih, menurut anggapan orang dia anak Yusuf sampai ke Bani Israel, sampai ke Yakub, sampai ke Daud. Anggapan orang yang keliru dibenarkan dalam kitab kalian. Nah, inilah saya mengatakan bukan berarti Bani Israel saja yang mendapat keselamatan dan diberikan keselamatan atau menjadi juru selamat. Kenapa? Karena Yesus yang bukan bapaknya Bani Israel, hanya ibunya Bani Israel pun diberikan kuasa menjadi nabi. Itu saya akui sebagai Mesias. Inilah perbedaan kita. Kamu bersama dengan Bani Israel, tapi kamu sama seperti Bani Israel, bahwa yang namanya nabi itu harus dari keturunan Bani Israel, pokoknya harus. Sementara kamu juga akui bahwa Yesus bukan anak kandung dari seorang laki-laki Israel, tapi anak tiri dari laki-laki Israel. Kamu percaya dalam Matius, kamu percaya dalam Lukas, silsilah dia bukan dari bapak kandungnya. Inilah kenapa Allah secara hikmah, kenapa Allah hadirkan Nabi Isa tidak punya bapak, untuk membantah kesukuan ini, untuk membantah orang-orang rasis, membantah kebencian kepada satu kaum yang menganggap kaum mereka lebih hebat, lebih superpower daripada yang lain. Inilah Bani Yahudi. Orang-orang Yahudi bukan hanya sekedar tegar tengkuk. Lalu kamu bilang kamu percaya kepada Paulus. Inilah herannya saya dengan kamu. Saya lebih mengikuti Yesus. Kata Yesus apa? Hati-hati dengan ragi Farisi, kaum munafik. Kamu percaya kepada Farisi yang Yesus peringatkan kepada murid-muridnya, hati-hati dengan Farisi munafik. Dan kamu menganggap perkataan Paulus itu benar ketika dia mengaku bertemu dengan Yesus. Inilah ngerinya kalian gitu loh. Secara asumsi teologi silakan kamu benarkan Yesus itu keturunan Israel, bahkan silsilahnya bisa saya bantai itu tidak benar karena banyak penghilangan nama orang di situ. Dipaksakan bahwa Yesus adalah keturunan dari Daud, sementara bergejolak tentang siapa Yesus menurut orang Yahudi pada zaman itu yang bukan tertulis dalam kitab kalian yang mengaku Yahudi. Dia dikatakan anak hasil zina dengan patera. Dalam Islam juga dikatakan bahwa Nabi Isa dituduh sebagai anak zina pada waktu itu. Nah, oke, saya fokus ke dalam Al-Quran. Esensi wahyu, sudah saya katakan, kata wahyu itu hanya muncul dalam Al-Quran, sayang. Dari kata waha. Dari esensi wahyu adalah komunikasi Tuhan dengan hambanya yang disebut dengan nabi atau rasul, di mana mereka diperintahkan, kalau nabi untuk dirinya sendiri, kalau rasul untuk umatnya. Untuk apa? Memberitakan firman Tuhan. Itu esensi wahyu, nggak ada janji-janji begitu. Ya, walaupun kalau kita pakai bahasa Bible itu janji Tuhan. Kembali saya katakan, janji Tuhan itu bukan janji karena rasisnya Tuhan. Bukan janji karena Tuhan itu memilah-milah siapa yang dia kehendaki untuk dipilih, siapa. Bukan. Tapi janji Tuhan itu kepada Bani Israel, karena Bani Israel ini tegar tengkuk, harus ditetapkan janji kepada mereka. Mereka adalah umat tegar tengkuk, baik di kitab saya ataupun di kitab kamu. Mereka sering mengingkari apa yang Musa bawa. Makanya mereka dibuat perjanjian, diangkat buku Tursina di hadapan mereka, maka mereka harus memenuhi janji yang mereka berikan, Tuhan berikan kepada mereka, baru Tuhan penuhi janji kepada mereka. Saya bacakan tadi ayatnya di mana? Di dalam kitab, Masya Allah, terima kasih Bang alumni ya. Ada meong itu ya. Nah, dalam kitab Raja-Raja sudah saya katakan dan kamu tidak bahas, kamu bilang masalah moral. Jelas di sini dikatakan, setiap Bani Israel harus menjalankan perintah hukum Torah supaya kerajaan Israel tetap. Kenapa kerajaan Israel tetap sampai ke Yesus sementara Bani Israel sangat mengingkari mereka? Sekarang Uni closing. Jadi closing statement saya. Dalam Islam jelas kata wahyu itu hanya ada di dalam Al-Quran kami. Esensi wahyu secara definisi baik etimologi, terminologi ataupun aksiologi itu adalah
firman kehendak Tuhan yang diberikan kepada Nabi dan Rasulnya untuk diberikan kepada umatnya, baik itu perintah, larangan, janji, ataupun informasi. Itulah yang disebut dengan wahyu dalam perspektif Islam. Dari mana sumbernya? Cek KBBI. Wahyu sendiri adalah informasi Tuhan, komunikasi Tuhan dengan para nabinya. Nah, janji adalah salah satu bagian wahyu. Itu dalam Islam ya. Sorry ya. Oke, saya katakan ya. Ya, jadi teman-teman harus paham ya. Wahyu itu hanya ada dalam bahasa Arab dalam Al-Qur'an, teman-teman ya. Saya sudah katakan dalam Al-Qur'an. Jadi yang berhak menjelaskan wahyu itu justru seharusnya orang Islam, karena orang Islam yang memiliki frasa wahyu itu. Padanan katanya dalam bahasa Ibrani adalah khazon. Silahkan Elia jelaskan definisi khazon atau apapun itu. Janji Tuhan adalah salah satu dari pewahyuan. Jadi bukan hanya janji saja wahyu itu. Wahyu itu ada perintah Tuhan, ada larangan Tuhan, ada informasi Tuhan terkait apa-apa yang ingin Tuhan sampaikan. Contoh kalau kita lihat firman Tuhan di dalam hati pun ada di dalam kitab Torah Musa. Apakah itu wahyu atau tidak? Ketika Tuhan berfirman di dalam hati, ditulis dalam kitab Torah, 5 kitab Musa. Apakah itu janji? Tidak. Jadi kita tidak bisa diikat dengan apa yang Elia mau, yaitu esensi wahyu hanya janji. No. Lebih luas wahyu itu adalah kehendak Tuhan yang harus didengarkan hambanya melalui perantaraan nabinya. Itu dia wahyu, esensi wahyu ya. Jadi saya tidak sepakat dengan Elia bahwa wahyu itu hanya sekedar janji. No. Karena Tuhan tidak hanya berjanji. Tuhan memberikan perintah, Tuhan memberikan aturan, dan Tuhan memberikan hukuman. Menceritakan kisah-kisah orang terdahulu. Itu yang disebut dengan wahyu. Nah, setelah kita bahas tentang wahyu ini, mohon ke depan kita bahas bagaimana proses transmisi kitab suci kita secara ilmiah kita jabarkan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan Elia. Itu yang sangat penting sebenarnya yang ingin saya bahas, walaupun tidak tersentuh sama sekali pada malam kali ini. Begitu Elia, terima kasih. Oke. Ya, silakan di-end nih. Ini nggak bisa di-end kayaknya. Udah pakai aja, nanti diulang lagi. Jadi kamu sama. Aku nggak mau begitu. Aku orangnya sistematis. Saya nggak suka gitu. Itu bukan sistematis, konsisten. Kalau sistematis itu kan tetet gitu. Ya iya, justru itu harus sistematis namanya. Konsisten. Sistematis itu kan teratur dari awal sampai akhir seperti itu. Apa kaitannya timer dengan sistematis? Bentar dulu. Oke, lanjut. Oke, jadi karena ini memang adalah closing statement, saya mengikuti adab dalam berdiskusi ya. Karena ini mungkin terkesan seperti debat meskipun kita tidak tahu parliamentarnya apa. Tapi ini yang mau saya sampaikan bahwa apapun yang tadi saya sampaikan, Uni itu berfokus kepada apa atau usahanya untuk membantah pendapat saya, tapi tidak bisa membenarkan apa yang menjadi iman mereka di dalam sudut pandang Taurat. Karena Taurat sudah jelas memberikan pandangan yang baku bahwa status kenabian, tentang perjanjian, dan lain-lain. Janji itu hanya diberikan bagi keturunan Isa. Kalau kita melihat di dalam Kejadian 12 ayat 1-3, di situ dikatakan bahwa Tuhan akan memberkati, dia akan menjadi berkat. Berkat apa itu? Berkat keselamatan yang dilakukan di dalam apa? Di dalam darah untuk pengampunan dosa. Makanya dalam Ibrani 9 ayat 22 dikatakan tidak ada penumpahan, tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Inilah yang tidak dielaborasi oleh Unirifa, bahwa poin-poin ini sama sekali tidak ditegur. Poin-poin ini sama sekali tidak dipahami dalam artian apa? Inilah janji. Kalau dikatakan di mana di dalam Kejadian 17 itu mengenai keselamatan, mengenai yang lain-lain, itu semua dijawab oleh para nabi di dalam Ketuvim dan juga di dalam Nefiim. Oleh karena itu Yesaya yang adalah nabi bangsa Israel itu mengatakan bahwa dari merekalah nanti yang akan datang hamba Tuhan yang menderita, yang oleh karena dia kita mendapatkan pengampunan, di mana dia yang bangkit itu akan memberikan serta melihat keturunannya gilang gemilang. Jadi dari diskusi ini kesimpulan saya itu adalah bahwa memang kekristenan adalah puncak dan finalitas pewahyuan. Kekristenan adalah anugerah terbesar bagi dunia ini. Sejak mula-mula kekatolikan, ortodoks, dan kekristenan
Melalui gereja Katolik mengkanonkan kitab suci yang kudus. Melalui itu kita bisa melihat betapa sempurnanya Allah itu berkarya melalui bapak-bapak gereja. Kita lihat para rasul dengan konsisten memberitakan Yesus yang sama dalam Galatia 1 ayat 8 bahwa memang inilah Kristus yang kami nyatakan di dalam kitab suci yang berhak menerima janji itu. Dia sebagai seorang Mesias, dia sebagai seorang raja, dia sebagai seorang imam, dan dia sebagai seorang nabi. Yang artinya setelah dia tidak ada perlu pembaharuan janji. Karena Kristus telah menutup meterai. Makanya dalam penglihatan Yohanes di Pulau Patmos ia berkata, jangan kamu meteraikan perkataan ini, karena pengetahuan akan bertambah. Bahkan Yesus memberi janji, aku datang segera. Dia tidak memberikan nabi-nabi lain lagi yang dia ikuti menurut persepsi Taurat, karena Taurat sudah selesai dan Injil telah diberitakan. Oleh karena itu, saya pikir di luar kekristenan, di luar Kristus tidak ada keselamatan yang bisa mengklaim janji yang diberikan kepada Abraham oleh Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Janji itu diikat dengan darah, maka Kristus pun menggenapi janji itu dengan darah. Janji itu diikat adalah berkat, maka Kristus menabur berkat kepada dunia. Karena dia, penginjilan ke seluruh dunia itu terjadi. Tidak ada yang seperti ini di sepanjang kitab suci, atau bahkan di luar bangsa Israel yang dijanjikan. Jadi esensi dari pewahyuan di dalam kekristenan secara umum di dalam perspektif agama Abrahamik, hanya kekristenan satu-satunya keimanan yang mengelaborasi seluruh perjanjian lama dan menggenapi janji itu di perjanjian baru. Itulah alasan kenapa gereja berdiri teguh sejak abad mula-mula sampai sekarang untuk senantiasa mewartakan kebenaran Injil dan keselamatan bagi seluruh dunia. Seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 8 ayat 24-25, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, Mesias, ego eimi, kamu akan mati dalam dosamu. Datanglah dan percayalah pada Yesus, karena untuk apa engkau memiliki seluruh dunia tapi engkau tidak punya hidup? Sia-sialah semuanya itu. Maranatha, Tuhan memberkati. Ya. Oke. Ya, Berarti belum bisa ditentukan jadwal tentang transmisi kitab suci berarti ya? Ya. Gitu ya. Jadi lewat DM berarti. Oke, terima kasih buat Elia. Mohon maaf kalau ada kata-kata Uni yang salah yang menyinggung perasaan. Fokus buat Elia ya. Kalau umat Kristen yang lain ya terserah lah. Baik pun saya tetap juga mereka akan tersinggung ya. Tapi kalau ini karena Anda adalah pendiskusi, maka saya fokus kepada Anda. Jikalau ada mungkin kata-kata saya yang tidak mengenakan ya, itu hal yang dalam ranah dialektika, mudah-mudahan dimaklumi ya. Next time saya masih menunggu jawaban dari Elia terkait tema yang kita bahas adalah transmisi kitab suci, karena itu yang sangat very important. Buat apa berbicara tentang isi sementara transmisinya saja tidak ilmiah atau tidak bisa diterima. Mungkin itu saja Elia. Oke. Baik, terima kasih. Aku juga terima kasih buat Uni. Uni menjadi partner diskusi yang ya bagi saya lebih unggul lah daripada yang lain yang hanya sekedar menghujat gitu ya. Jadi terima kasih pujiannya. Tapi Uni termasuk yang cantik ya. Lebih ganteng saya. Tapi lebih cantik saya gitu. Masa tak banyak yang bilang kamu lebih cantik dari saya nggak terima lah. Makanya saya dandan malam ini. Saya lagi kok. Makanya Uni tersinggung dengan orang-orang di bawah. Itu, jangan mempercayai kalau mengatakan saya itu perempuan gitu loh. Saya kan laki-laki. Gitu ya. Oke. Bukan. Saya sakit. Oke. Dadah.